Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua tahanan yang kabur dari Polres Merauke diringkus polisi. Jenazah korban penembakan KKB di Puncak Jaya dibawa ke Jayapura. Ratusan kapal penangkap ikan terpaksa berlabuh di Pelabuhan Perikanan Merauke karena cuaca buruk. Tim Reskrim Polres Merauke meringkus 2 tahanan Polres yang berhasil kabur dari sel tahanan pada tanggal 31 Desember lalu. Kedua tahanan masing-masing Nando dan Ciko ditangkap di distrik Naukenjerai. Nando diduga merupakan otak dari kaburnya 6 tahanan Polres Merauke. Polisi terpaksa menembak kaki kedua tahanan tersebut karena melawan ketika akan ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Merauke. Kemudian kedua tersangka tersebut petugas melakukan tindakan tegas dan terukur karena pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Kemudian tersangka adalah merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Dan FAM alias NM ini adalah merupakan otak atas larinya tahanan dari rutan Polres Merauke. Mungkin kita akan bertanya-tanya kenapa tersangka ini lama baru dilakukan penangkapan, baru bisa ditangkap. Karena tersangka ini pada saat melarikan diri melakukan pengancaman terhadap masyarakat untuk tidak memberikan informasi kepada petugas kepolisian. Itulah yang menjadi kendala petugas di lapangan. Kemudian kami juga merasa bersyukur karena sampai saat ini tidak ada masyarakat yang menjadi korban atas larinya tahanan tersebut. Polres Merauke masih harus bekerja keras menangkap 4 tahanan yang saat ini masih buron. Polisi mengimbau warga yang mengetahui keempat tahanan agar segera melapor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Isak tangis pecah ketika keluarga menyambut jenazah Brigpol Ronald Enoch yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Sentani. Seluruh personel Polres Puncak Jaya, termasuk Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah Brigpol Ronald Enoch diterbangkan dari Bandara Mulia menuju Bandara Sentani menggunakan pesawat komersial. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Padang Pasir, Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Kita pukul 9:13 waktu Indonesia bagian timur, jenazah Anumeta Bribka Ronald Enoch, anggota Polres Puncak Jaya yang gugur kemarin sudah tiba di Jayapura dan selanjutnya dibawa menuju ke rumah duka di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani, Kota Kabupaten Jayapura. Untuk selanjutnya nanti pemakaman akan dilakukan setelah ada informasi dari pihak keluarga. Brigpol Ronald Enoch ditembak kelompok kriminal bersenjata saat dalam perjalanan pulang usai membeli minyak tanah di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya pada Selasa siang. Pelaku penembakan diduga kuat kelompok kriminal bersenjata wilayah Yambi, pimpinan Bumiwalo Telenggen. Saat ini personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengejar para pelaku. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua.
Ratusan kapal ikan terpaksa berlindung di pelabuhan perikanan Merauke. Nelayan tidak berani berlayar karena cuaca buruk yang melanda perairan Papua Selatan dan Laut Arafura. Hujan deras sepanjang hari serta angin kencang menyebabkan ketinggian ombak mencapai lebih dari 3 meter. Nelayan tidak mau mengambil resiko dan memilih sandar di pelabuhan. Ini kurang lebih sudah 3 bulan karena kita bulan-bulan mulai dari bulan 10 sampai saat ini cuaca kan buruk, musim barat. Jadi kita ini nelayan sementara ini nganggur dulu selama 3 bulan ini. Berlindung kurang ya? lebih ya berlindung karena cuaca buruk. Apalagi dibilang cuaca badai kan tiba-tiba datang, daripada bolak-balik masuk begitu lebih bagus kita istirahat dulu. Nanti cuaca sudah agak membaik baru bisa keluar begitu. Selama 3 bulan ini apa yang dikerjakan saja? Membenahi jaring-jaring yang rusak supaya tinggal siap untuk ini ketika cuaca sudah membaik. Berarti tidak ada pemasukan sama sekali? Tidak ada, tinggal pengeluaran. Terus kalau tidak ada pemasukan, untuk makan minumnya bagaimana kehidupannya? Ya, bos yang tanggung karena kita itu kita punya ini ada memang tiap minggu untuk uang sayur untuk makan ABK. Terus diperkirakan kapan mulai berlayar? Mungkin bulan setelah Februari Cina. Ada bantuan tidak dari pemerintah? Enggak ada. Untuk mengisi waktu, nelayan memperbaiki alat tangkap serta menjahit jaring ikan yang rusak. Mereka juga berharap cuaca buruk cepat selesai sehingga bisa kembali bekerja mencari ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua kelompok warga yang bentrok di Jalan Heatubun Mimika akhirnya bersepakat damai. Kedua kelompok menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan aparat keamanan dan para tokoh kedua belah pihak. Sebagai tanda keseriusan, mereka juga saling menyerahkan busur dan panah kepada Kapolres Mimika. Kapolres Mimika, AKBP Bilanda Hildiaro Budiman, akan menindak tegas jika masih ada warga yang membawa sajam dan memerintahkan kedua belah pihak membongkar seluruh tenda-tenda perang. Selalu damai, selesai, tidak ada perang lagi. Dan saya minta jaminan kepada kedua belah pihak untuk segera mengosongkan tempat ini sebagai jaminan keamanan dalam waktu 2 jam agar segera mengosongkan, membongkar tenda. Perang ini ingin selesai, kami minta jaminan keamanan. Segera kosongkan area ini dalam waktu 2 jam. Setelah itu, kami dari aparat kepolisian akan melaksanakan razia, baik itu senjata tajam, panah, dan sebagainya. Apabila didapati, akan kami sita dan kami musnahkan. Kesepakatan damai ini merupakan yang kedua kali, sehingga Polres Mimika meminta kedua kelompok menghormati kesepakatan damai. Agar tidak terulang, Polres Mimika menyita seluruh senjata tajam dan panah. Penyebab pertikaian kedua kelompok warga ini karena kasus perselingkuhan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Harga bawang merah dan bawang putih di pasar sentral Mimika kembali naik. Walaupun tidak signifikan, namun pedagang khawatir harga akan terus naik. Saat ini harga bawang merah dan bawang putih per kilonya Rp60.000, naik dari Rp20.000 dari harga sebelumnya. Saat ini bawang merah dan putih sebagian besar masih didatangkan dari luar Mimika, seperti dari Pulau Bima. Ini tuh masih tetap mahal. Sekarang masih kita ajar 60. Pengambilannya itu 63, 53. Kita ambil karungan itu 63 kita. Berapa untuk kalau bawang merah kita jual? Bawang putih namanya? Sama. Jika kedua jenis bahan pokok ini terlambat pemasokannya, maka stok di pasaran berkurang dan otomatis memicu kenaikan harga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini pasar sentral tidak elok dilihat. Sampah mengotori pasar ini dan menimbulkan bau yang menyengat dari parit yang penuh sampah.
Pemandangan seperti ini sudah sering terlihat dan pedagang serta pembeli sepertinya sudah memakluminya. Di Sperindak Kabupaten Mimika, bersama PUPR mengerahkan satu alat berat guna membersihkan parit yang berada di pasar sentral. Saluran pembuangan rupanya tertutup sehingga air kotor tertampung di satu tempat. Hal ini sudah terjadi setiap tahun, padahal pemerintah sudah menyediakan tempat sampah untuk pedagang dan warga. Sebenarnya ini yang saluran ini bukan baru ini kita lakukan, hampir setiap tahun, tetapi kondisinya begini terus. Jadi padahal kita sudah sampaikan juga kepada para pedagang, sudah tegur mereka bahwa tempat sampah itu sudah disediakan, tetapi ya kondisinya seperti ini. Jadi dengan berbagai karakter masyarakat pedagang kita yang ada di pasar ini, ya tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, padahal untuk kepentingannya mereka juga. Kalau contoh saja, pasar ini dia banjir tidak bisa difungsikan, siapa yang rugi? Bukan hanya pemerintah, tetapi mereka juga sebenarnya. Tetapi hal itu mereka tidak sadari bahwa dampak untuk jangka panjangnya ke depan kalau kita tidak sama-sama untuk berkolaborasi dalam menangani sampah ini tidak akan bisa berhasil dengan baik. Tingkat kesadaran dari masyarakat tidak hanya di pasar, tetapi seluruh kota Timika ini, itu harapannya kita semua bahwa sampah bisa tertangani dengan baik ketika kita sama-sama berkolaborasi. Pemkab berharap pedagang dan warga bersama-sama menjaga dan tidak membuang sampah sembarangan, karena jika hujan turun bisa menyebabkan banjir di pasar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua terus melakukan pengawasan serta pengujian sampel di Laboratorium Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Kota Raja, Kota Jayapura. BBKHIT Papua pada tahun 2024 telah melakukan pengujian sebanyak 9.743 kali, baik dari komoditas hewan, ikan, maupun tumbuhan. Komoditas yang paling sering dilakukan pengujian adalah produk olahan, ayam, babi, daging sapi, sirih, pinang, sayuran segar, vanili kering, dan beras. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai metode, tentunya dengan kelengkapan uji yang memadai dan tidak membutuhkan waktu lama. Laboratorium kita adalah salah satu juga melakukan pemantauan. Ketika kita melakukan pemantauan, ditemukan adanya HPHK seperti itu, yaitu ASF, American Swine Fever itu. Jadi setelah kita temukan, kita konfirmasi ke Dinas Peternakan setempat untuk dilakukan mitigasi resiko namanya. Jadi ketika mitigasi resiko, setiap pemasukan yang masuk di border kita tempat pemasukan dan pengeluaran, itu kita lakukan mitigasi resiko. Yang kedua, kita lakukan di kandang-kandang pemilik ternak, kita lakukan disinfektan namanya, penyemprotan disinfektan. Jadi itu fungsi kami melakukan mitigasi risiko untuk hama penyakit hewan. Yang kedua yang kita temukan adalah cendawan di kedelai. Ketika pemasukan dari luar kita temukan ada semacam OPTK yang ditemukan di kedelai, yaitu cendawan. Dan itu kita lakukan mitigasi. Kita akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa ini masih aman untuk dikonsumsi. Pada tahun 2024, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua menemukan adanya penyakit virus babi Afrika di Kabupaten Jayapura. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua kemudian menindaklanjuti temuan virus bersama Dinas Pertanian Papua dengan melakukan pencegahan penularan virus, salah satunya menyemprot rutin kandang babi menggunakan disinfektan. Dengan adanya revitalisasi laboratorium, proses pengujian untuk komoditas akan lebih cepat. Warga diimbau waspada dan jika menemukan adanya penyakit pada tumbuhan, ikan maupun hewan, segera melapor sehingga tim Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bisa melakukan uji laboratorium. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Anggota Polsek Heram menghentikan rencana pengumpulan anak muda yang akan berlangsung di Kompleks Padang Bulan, Kota Jayapura. Acara bernama Goyang Party itu dihentikan aparat karena tidak memiliki izin. Panitia yang sedang bersiap di lokasi terpaksa harus menghentikan aktivitas pemasangan alat musik. Pembubaran acara dikarenakan panitia tidak memiliki izin dan diduga dalam acara ini akan banyak anak di bawah umur. Muara Kalipotong Yamas di distrik Sawairma, Kabupaten Asmat menelan korban jiwa. Sebuah perahu bermesin 40 PK yang membawa 2 orang terbalik pada hari Kamis 16 Januari lalu. Perahu terbalik karena dihantam gelombang tinggi. Kedua penumpang perahu berangkat dari Asmat menuju Nduga. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Mimika mengirim anggota untuk mencari kedua korban. Salah seorang penumpang bernama Helen Heluka berhasil diselamatkan tim SAR, sementara 1 orang lainnya bernama Amos Ibar hingga kini belum ditemukan. Puluhan lapak pedagang yang berada di sepanjang jalan pantai Holtekam, Kota Jayapura, Papua, dibongkar oleh pemilik hak wilayah tanah. Pembongkaran menggunakan alat berat ekskavator. Tidak ada perlawanan dari pedagang karena pemilik tanah sudah berkali-kali memperingatkan pedagang agar tidak berjualan di sepanjang jalan pantai Holtekam. Polres Mimika kembali meringkus seorang pemuda di Jalan SP2. Saipul Rahman diringkus polisi karena membawa narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 18 paket sabu-sabu siap edar. Pelaku mendapatkan narkoba dari Pulau Jawa. Saipul Rahman dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua menutup akses sementara Jalan Ring Road Hamadi guna mengantisipasi longsor perbukitan yang menghubungkan distrik Jayapura Selatan dan distrik Abepura. Penutupan jalan dilakukan pada Senin kemarin. Longsor perbukitan dikhawatirkan bisa menimpa kendaraan yang melintas. Longsor tersebut disebabkan hujan yang terjadi pada Minggu malam. Ratusan siswa di SMP Negeri 3 Kuawi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada hari Senin menerima makanan bergizi gratis. Meski hanya uji coba, makan bergizi gratis mendapat sambutan meriah anak-anak. Program makan bergizi gratis di Papua Barat belum berjalan dan masih sebatas uji coba untuk mengetahui sejauh mana porsi makanan karena harga makanan di Pulau Jawa berbeda dengan harga makanan di Papua. Kapal penangkap ikan kirap yang tengah sandar di Pelabuhan Perikanan Merauke, Papua Selatan, tenggelam saat seluruh ABK kapal sedang tertidur pulas. Peristiwa terjadi dengan cepat sehingga seluruh peralatan kapal tidak bisa diselamatkan. Namun seluruh ABK selamat dalam kejadian ini. Kasus tenggelamnya kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Merauke ini sudah sering terjadi. Dan tentu ini menjadi perhatian pemerintah karena kondisi Pelabuhan Perikanan Merauke sudah tidak sesuai dengan ukuran kapal yang sandar.
Polresta Jayapura Kota meringkus seorang pemuda yang tega mencabuli anak di bawah umur. Pelaku diringkus di Bandara Sentani Jayapura saat kembali dari kampung halamannya, Sulawesi Selatan. Pelaku tega mencabuli anak berumur 8 tahun dengan modus diajak ke kosan pelaku. Pelaku mengaku ke polisi sudah melakukan pencabulan sejak bulan November. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Seorang anggota polisi dari Polres Puncak Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah pada hari Selasa. Brigadir Polisi Ronald Enoch saat itu tengah dalam perjalanan pulang dari mengantre minyak tanah di salah satu kios di Kampung 55, Kabupaten Puncak Jaya. Tiba-tiba anggota kelompok separatis, pimpinan Bumiwalo Telenggen, menyerang dan menembaknya hingga tewas. KKB diduga sudah membuntuti korban. Dalam 6 hari terakhir, 2 anggota polisi gugur di tanah Papua akibat kekejaman KKB, yaitu Bribtu Iqbal Anwar di Kabupaten Yalimo pada 18 Januari dan Brigpol Ronald Enoch pada Selasa 21 Januari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.